Asam urat itu nusuk, asam urat itu sakit sekali. Kalau sudah terjadi gout, kalau sudah terjadi peradangan di persendian kita, kalau sudah numpuknya banyak sekali. Ini gambaran. Mungkin di awalnya, walaupun ini adalah sudah ada, tapi sudah terbentuk kristalnya, tapi tidak menimbulkan rasa sakit. Atau mungkin sedang-sedang saja. Tapi kalau udah mulai di sini, udah parah, maka akan tidak enak, segala macam, sampai ke demam ini akan terjadi di stadium akut di sini. Kalau di sini sudah parah. Ketika stadium akhir, stadium yang luar biasa dari serangan gout atau serangan asam urat, maka ini adalah sangat-sangat luar biasa. Bahkan tulangnya pun mengalami kerusakan. Sekali lagi, tulang dan tulang rawan, terutama tulang rawan. Tulang rawan pun akan mengalami kerusakan karena banyaknya akumulasi penumpukan asam urat di sana. Ini gambarannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ketika kita berbicara tinggi kadar asam urat kita, maka akan merusak tulang. Dalam hal ini terutama adalah tulang rawan. Bahkan nantinya pada tulang kerasnya juga akan mengalami kerusakan. Kemudian, mohon maaf, kemudian persendian. Persendian, tendon, ini yang menghubungkan antara otot dengan tulang kita. Dan yang mengikat supaya kita tetap bergerak, apa namanya, persendian kita ada ligamen. Ini akan rusak. Tapi ini lokal di persendian. Ternyata secara sistemik akan jauh lebih parah lagi. Karena asam urat akan banyak menimbulkan permasalahan serius. Ginjal akan mengalami kerusakan. Jantung akan mengalami kerusakan. Tekanan darah tinggi, diabetes, perlemakan hati, metabolic syndrome. Ini saya bersinggung tadi. Artinya, komplikasi asam urat itu tidak sederhana. Ini gambarannya. Sekali lagi, ketika pencernaan tidak bisa membuang asam urat, ketika ginjal tidak bisa membuang asam urat, dan liver memproduksi asam urat berlebihan, maka terjadilah tinggi asam urat di dalam darah. Dibantu lagi dengan hipertensi, maka timbullah gout, timbullah gagal ginjal kronis atau cuci darah, timbullah berbagai penyakit jantung dan pembuluh darah, serangan jantung, kemudian gagal jantung itu terjadi. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada faktor eksternal, ada faktor internal yang harus kita pikirkan baik-baik. Kalau liver kita sehat tidak akan bisa memproduksi over asam urat. Ya, ini juga catatan penting bagaimana yang harus kita sikapi. Jadi ada langsung melalui di luar sel, ada di dalam sel. Ini secara keseluruhan saya tidak ingin bahas detail. Yang paling perlu ini merusak endotel, merusak lapisan terdalam dari pembuluh darah, sehingga akan terjadi hipertensi dan seterusnya. Seluruh pembuluh darah akan mengalami konsekuensi fatal. Ya, ini fakta, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bahwa gout atau asam urat yang tinggi di dalam darah kita itu problematiknya tinggi, bahkan ke serangan jantung, stroke, ya, batu ginjal pasti di sana. Sudah pasti metabolic syndrome dan kegemukan. Hal yang sama akan disertai dengan kegemukan. Ini catatan penting harus disiasati. Kegemukan. Ternyata konsekuensi yang terjadi itu betul adanya. Jadi ini beberapa literatur yang melihat bukan sekedar tingginya asam urat, bukan sekedar gout, tapi sampai gagal ginjal kronis, ya, kardiovaskuler, penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, penyakit arteri perifer, hipertensi, gagal ginjal sampai cuci darah, metabolic syndrome, termasuk di dalamnya obesitas. Apa namanya? eh, Kalau sudah bicara metabolic syndrome berarti di dalamnya adalah diabetes. Insulin resisten adalah diabetes. Ini yang harus kita siasati betul-betul. Meskipun balik lagi ke yang tadi bahwa asam urat itu diperlukan, purin bahkan kalau ngelihat dari paling bawah, Bapak Ibu teman-teman sekalian mohon perhatikan, ternyata purin, mohon maaf, ternyata purin berperan untuk terapi kanker.
Nah, ini juga harus kita siasati betul-betul. Bahwa bagaimana kita memelihara asam urat kita, bagaimana kita memelihara tetap mendapatkan sumber purin. Baik dari liver kita maupun dari makanan. Tapi yang sehat. Tapi yang terkontrol. Itu cara penting. Ini hal yang sama, ternyata hiperurikemi jantung. Terjadinya kalsifikasi pada vaskuler, artinya adalah sumbatan-sumbatan. Terjadinya kerusakan ginjal. Ini tidak bisa dihindari lagi. Jelas ini menentukan sekali. Body mass index tinggi berarti menyebabkan kegemukan, akan terlibat. Ini chronic kidney disease, berarti gejala kronis, hipertensi. Nah, ini juga hal yang sama, sehingga balik lagi Bapak Ibu teman-teman saya ingatkan. Asam uratnya diambil lagi, selalu diambil, bukannya dibuang tapi diambil. Maka terjadilah tingginya asam urat. Ini juga sama, asam uratnya diambil lagi. Ini kurangnya asam urat dikeluarkan melalui buang air besar kita. Maka terjadi asam urat yang tinggi. Nah, saya selalu mengingatkan mengenai kegemukan. Kenapa demikian? Ini ada 191 orang sekarang. Kegemukan penyakit. Salah satu yang kita bicarakan adalah sekarang degenerative joint disease. Ini adalah asam urat yang tinggi. Demikian juga dengan gout. Nah, tolong simak, kalau kita bisa menurunkan berat badan, when you lose fat, maka penyakit gout itu akan turun, akan sembuh 77%. Jadi konteksnya adalah dengan menurunkan berat badan, asam urat pasti turun. Persoalan gout, persoalan sendi juga mengalami perbaikan. Degeneratif sendi akan menyelesaikan sampai 76%. Saya tidak ingin melihat yang bawahnya, tapi yang tingginya. 76%. Ini adalah dahsyat dengan menurunkan berat badan. Nah, apalagi konsekuensi yang harus kita lihat, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Sampai ke mata. Kenapa demikian? Karena adanya iritasi, karena adanya inflamasi. Inflamasi yang ada dalam tubuh kita akibat asam urat, maka seluruh tubuh juga akan mengalami inflamasi, termasuk mata. Mata pun akan menjadi korban. Ya, tadi sudah disinggung serangan jantung, osteoartritis jelas karena memang di persendian. Ini topi, bukan cuma di sendi, caranya topinya ini akan muncul di berbagai tempat, ini salah satunya di telinga. Ini adalah kelebihan asam urat. Ginjal, batu ginjal, betul-betul sampai gagal ginjal akan terjadi. Ini adalah topi. Ya, pada persendian tangan, bengkak, kemudian rusak, betul-betul rusak. Tulangnya, tulang rawannya dan tulangnya rusak, mengalami kerusakan. Tidak bisa bergerak lagi. 197 peserta hari ini, maka harus disimak betul-betul bahwa asam urat itu dahsyat. Ini hal yang sama. Jadi yang menjadi permasalahan ada di sini, pembuluh darah. Kalau sudah terjadi pembuluh darah perubahan, ini semua akan terjadi. Kejelekan ini akan terjadi. Dan ini merupakan satu lingkaran yang tidak akan selesai-selesai. Jadi harus segera diselesaikan oleh kita semua. Jangan mau ada yang kena asam urat. Itu jadi catatan penting. Silakan Pak Dokter, Bapak Ibu, mohon bersabar Bapak Ibu ya. Kita doakan Pak Dokter segera mendapatkan sinyal yang baik. Bapak Ibu, luar biasa penyampaian dari Pak Dokter, ternyata asam urat karena pengeluarannya yang tidak normal, nah itu bisa berakibat ke mana-mana ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini barangkali ada yang kena asam urat, maka seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, maka konsekuensinya itu sangat serius sekali. Bisa ke mana-mana dampaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu tetap sehat ya. Tadi Pak Dokter juga menyampaikan untuk kita rajin berolahraga, karena dengan berolahraga
Itu juga membantu tubuh untuk mengeluarkan asam urat. Nah, Bapak Ibu, dokter juga tadi sekilas menyampaikan bahwa yang bermasalah sebenarnya adalah bukan asam uratnya ya, tapi adalah sistem pembuangan. Nah, dalam hal ini 30% itu lewat feses dan 70% itu melewati ginjal. Nah, jadi ginjal itu sangat berat tugasnya untuk mengeluarkan asam urat. Jadi, kalau ada kita terkena asam urat, maka itu mungkin indikasi ya bahwa kinerja dari ginjal kita sudah kurang optimal atau kurang baik. Oleh karena itu, One More International, Bapak Ibu, itu sudah menyiapkan produk-produk yang sangat bagus untuk memperbaiki kinerja ginjal. Nah, Bapak Ibu, sambil kita menunggu kehadiran Pak Dokter di ruangan chat, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dituliskan. Menurut saya ini adalah materi yang sangat keren, materi yang sangat bagus sekali. Ini kita seperti kuliah sebagai seorang mahasiswa kedokteran ya, dengan narasumber adalah dokter yang memang benar-benar tahu seluk-beluk tentang kedokteran. Nah, jadi sangat beruntung Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan Dokter Talk minggu-minggu selanjutnya, pastikan Bapak Ibu hadir dengan membawa teman-teman atau kenalan ataupun saudara lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ini adalah materi yang sangat penting sekali, ya. Jarang kita bisa mendapatkan informasi sedetail ataupun sejelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, ya. Bagaimana tinjauan teorinya, ya, itu sangat jelas. Saya kalau boleh mengatakan bahwa kita yang ada di One More ini sangat bersyukur karena perusahaan itu sudah menyiapkan Dokter Setio ya untuk kita bisa mendapatkan ilmu, bisa belajar bagaimana kita bisa hidup sehat dan bagaimana kita bisa menggunakan produk-produk One More untuk kesehatan kita. Baik, sambil kita menunggu, silakan Pak Dokter. Belum bisa dibuka ya suaranya. Sebentar, Pak Ya, Dokter. betul. Oke, Tolong silakan Pak di-unmute. Dokter. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, Pak Topik, mohon maaf. Sekali lagi saya sampai terpental dari peredaran. Ini dahsyat berarti. Silaturahmi kita memang luar biasa ini. Saya coba masuk lagi sekarang dan saya akan menyampaikan kelanjutannya. Mudah-mudahan akan jadi catatan penting buat kita ketika kita membicarakan asam urat. Baik, teman-teman sekalian, saya kembali lagi kepada materi. Untuk izin bisa ditayangkan, terlihat tayangannya. Mohon maaf Pak Dokter, Oke, mungkin videonya di off aja ya Pak Dokter supaya saya jawab lagi videonya ya. Baik, ya baik Pak saya Dokter. videonya saya off-kan. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini hal yang harus kita perhatikan bahwa tingginya kadar asam urat dalam darah kita itu menyebabkan peradangan di semua tempat, bukan cuma di sendi. Makanya kenapa kita pegal dan lain sebagainya, karena peradangan di semua tempat. Dan adanya disfungsi di tunika intim lapisan paling dalam dari udara kita. Adanya oksidatif stres, berarti radikal bebasnya tinggi banget. Maka sakitnya semua. Diabetes, hipertensi, kegemukan, dislipidemi, gangguan lemak, ini terjadi. Ginjal, metabolic syndrome, stroke, serangan jantung. Dan ini seolah-olah tingginya asam urat hanya penyakit gawat saja. Bukan. Ternyata dahsyat. Ini harus kita siasati bareng-bareng. Ini harus kita betul-betul jadi pelajaran buat kita. Ini juga hal yang sama harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada 204 yang hadir sekarang. Lalu bagaimana dok dengan produk One More untuk mengatasi asam urat dan berbagai komplikasinya? Saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita berbicara produk, tolong pahami bahwa seluruh produk dari One More adalah nutrisi.
Seperti halnya ketika kita membicarakan asam urat, ketika membicarakan purin. Purin dirubah menjadi asam urat. Ternyata asam uratnya dahsyat. Asam urat adalah antioksidan. Asam urat ternyata memperpanjang umur kita. Asam urat ternyata perlu buat tekanan darah kita. Tapi harus dalam batas yang normal. Nah, saya ingin seluruh jajaran produk dari One More, PNG-nya, melatoninnya, omega-nya, slim style-nya, semua termasuk Cardiac Night dan Ladies Night itu berperan dalam, sekali lagi, nutrisi yang ada di dalam masing-masing produk itu berperan dalam menormalkan kadar asam urat. Ini harus kita pahami. Kenapa demikian? Karena nutrisi, karena makanan, bukan bicara obat, bukan bicara penurun asam urat, tidak, tapi memberikan satu manfaat dalam memperbaiki angka asam urat. Ayo kita lihat sama-sama. Saya selalu diingatkan sama Pak Julius, setiap ada kegiatan silaturahmi, maka ingatkan lagi mengenai eh, apa yang ada di dalam pembicaraan mengenai One More, yaitu bagaimana peran daripada transdermal. Ketika kita konsumsi, katakanlah, saya ingin melihatnya dari sini. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, obat atau makanan atau nutrisi, maka ternyata tidak semua akan kita bisa terima. Tidak 100% dalam darah kita. Itu adalah ketersediaan hayati di dalam tubuh kita, berarti di dalam darah kita. Ternyata dibuang, seperti halnya purin. Dibuang melalui feses, pencernaan kita. Dibuang melalui liver, atau di metabolisme, ya dibuang. Maka kecil sekali, karena tidak akan mendapatkan zat. Dari 300 mili, ternyata yang kita terima hanya 84 miligram. Artinya, kita harus memilih betul-betul, kita mempertimbangkan transdermal. Kenapa demikian? Karena akan mengatasi bioavailabilitas tadi. Ketersediaan hayati, nutrisi yang ingin kita peroleh itu akan tinggi ketika kita memanfaatkan transdermal. Mudah-mudahan ini akan jadi catatan penting buat kita. Nah, dok, lalu bagaimana dengan PNG untuk asam urat? Maka kita melihat kandungannya. Jadi kita bicara ginseng, oh ternyata ginseng mengatasi asam urat yang tinggi di dalam darah dengan cara menghambat santin oksidasi. Ini adalah enzim yang berubah purin menjadi asam urat. Dan hebat kan? Meningkatkan pengeluaran asam urat. Ini catatan penting buat kita. Berarti ginseng, ingat ya, berarti ginseng yang ada di dalam PNG, yang ada di dalam eh, Gentleman Night, ginseng semua, berarti sangat tepat untuk bisa mengatasi asam urat yang tinggi. Walaupun nutrisi, sekali lagi, walaupun nutrisi bukan obat penurun asam urat. Ini jurnal yang tidak bisa didapatkan. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, ternyata betul-betul efektif. Nah, sekarang catatannya adalah yang harus kita pertimbangkan dari sini, ini dikonsumsi. Jadi penelitian ini, sekali lagi, penelitian ini dikonsumsi, bukan transdermal, jangan salah. Harus kita pikirkan berkali-kali lipat. Artinya apa? Kalau dikonsumsi saja sudah istimewa, apalagi menggunakan PNG. Tolong pikirkan berulang-ulang. Kalau dikonsumsi saja, ekstraknya itu sudah mendapatkan hasil dalam menurunkan asam urat sebagai anti hiperurikemia. Bagaimana kalau kita menggunakan PNG? Maka jauh lebih dahsyat berkali-kali lipat. Red ginseng, ini hal yang sama. Sebagai ajuvan terapi untuk gout, baik preklinik maupun klinik. Itu lebih, balik lagi. Ini berbicaranya adalah bukan transdermal. Kalau transdermal jauh lebih tinggi. Ginseng lagi memperbaiki eh, peradangan sendi, gejala-gejalanya, kekurangan perubahan osteopenia berarti kekurangan materi dari tulangnya. Ini berarti gangguan karena memang adanya asam urat yang tinggi. Disebut sebagai osteopatik, adanya kerusakan pada tulang. Diperbaiki oleh ginseng. Kita tidak bisa menghindari pada wanita. Kenapa? Karena hormonal. Karena
osteoporosis dan seterusnya, PNG. Ini juga yang sama, bagaimana peran yang harus kita sikapi dari berbagai, sekali lagi, dari berbagai komponen herbal. Dalam hal ini adalah saponin. Maka kita ngelihat memang mempunyai efek untuk menurunkan kadar asam urat. Manfaat makanannya menurunkan asam urat. Ini adalah saponin yang berasal dari ginseng, betul-betul sebagai anti inflamasi, anti-amifik, anti dengue. Nggak usah bicarakan demam berdarahnya, tapi paling tidak ini adalah kesempatan baik buat kita. Memang ada literatur yang menunjukkan bahwa ginseng, saponin memberikan perbaikan pada asam urat. Hal yang sama, saponin dalam menurunkan berat badan. Kita semua tahu bagian di dalam ini adalah berbagai eh, herbal yang digunakan untuk menurunkan kolesterol, menurunkan lemak dan seterusnya, maka isinya adalah saponin. Demikian juga dengan eh, komponen lain, ya, dalam menurunkan asam urat. Dan itu ada di dalam natural. Itu ada di dalam natural. Glukosamin, bagaimana peran glukosamin? Jelas, glukosamin digabungkan dengan kondroitin memang peran dalam mengatasi ini sudah tidak dihitungkan lagi. Dan balik lagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini dikonsumsi. Sekali lagi, ini dikonsumsi. Kita menggunakan transdermal. Jauh sekali. Ada 216 yang hadir pada malam ini. Jadi catatan penting. Satunya adalah konsumsi. Ini juga sama, kondroitin gabungkan dengan glukosamin. Ada di dalam PNG kita. Hanya sama ya. Ini perubahan yang terjadi atau perbaikan yang terjadi baik pada lutut maupun pada pinggang. Ini satu catatan penting. Semuanya kelainan, semuanya osteoartritis. Dan signifikan sekali Bapak dari mulai rasa sakit, gejalanya sampai ke quality of life. Kalau kita ngelihat dari awal, ini baseline-nya berubah sampai sedemikian rupa setelah pemeriksaan yang keempat. Setelah berapa berarti 56 visit keempat pada minggu ke-50. Ini signifikan sekali. Ini pada lutut, ini pada pinggang. Sama yang kawat, dahsyat. Kedahsyatan ini akan jauh lebih dahsyat lagi kalau kita menggunakan PNG. Mohon jadi catatan penting buat kita semua. Ya, bagaimana dengan silver ion? Adanya silver ion, adanya unsur silver. Ini beda Bapak Ibu teman-teman sekalian. Harus menjadi catatan penting. Ini sekaligus di silver ion. Ternyata dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah silver ion yang ada. Ya. Kemudian ada ginseng, ada saponin, ada lain. Ini adalah fitokimia. Maka akan terjadi hal seperti ini dan terbentuklah silver nanopartikel. Inilah yang diperlukan Bapak Ibu teman-teman dan inilah teori inilah metode inilah yang dipakai pada PNG untuk memanfaatkan silver ion. Dahsyat. Ketika ingin memanfaatkan maka kita akan mendapatkan kedahsyatan karena adanya ion silver di dalam PNG. Melatonin. Bagaimana dengan melatonin? Ternyata oksidatif stres, melawan oksidatif stres. Ternyata disfungsi mitokondria, ternyata trigliserida diturunkan. Berarti melatonin akan melawan asam urat. Melatonin akan mengatur asam urat. Ini yang lebih tepat. Ini cat, ini adalah kontrol, ini adalah asam urat yang tinggi sekali. Kemudian ketika diberikan melatonin, ini melatonin dengan kondisi gabungan, hal yang sama melatonin saja. Ini sudah signifikan sekali perbedaan melawan asam urat. Kemudian melatonin dalam hal hubungannya dengan tidur karena kualitas tidur. Ternyata berhubungan sekali dengan tingginya asam urat. Orang yang kurang tidur, ini orang yang kurang tidur. Orang yang kurang tidur maka akan tinggi sekali resiko terjadinya asam urat yang tinggi. Ya, apalagi dengan adanya hal-hal yang kegemukannya, hipertensinya, diabetesnya. Ini akan menunjukkan kadar asam urat yang tinggi karena kurang tidur.
melatonin akan diperlukan. Bapak Ibu teman-teman, saya ini laporan melatonin, saya kira tidak perlu dibahas atau sangat pernah akan sangat betul diperlukan pada kondisi apapun termasuk tingginya asam urat. Melatonin dalam metabolic syndrome kita sudah paham betul bagaimana diaktifkan peran di sana. Ini pasti menurunkan kadar asam urat, menurunkan berat badan, diabetes diselesaikan dan seterusnya. Ini pun sama, kan memperbaiki trigliserida diperbaiki, kolesterolnya diturunkan, semua yang jelek-jelek diturunkan karena peran dari melatonin. Ya, kemudian melatonin lagi pada ginjal yang jelek setelah terjadinya asam urat. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah kondisi yang harus kita pahami bareng-bareng. Bagaimana peranan melatonin, antidiabetesnya, antihipertensinya, oksidatif stres, semuanya oksidatif stres ini akan diatasi oleh melatonin. Dan bagaimana dalam melindungi ginjal. Ini perlu kita jadi pemahaman bareng. Bagaimana dengan lavender? Saya hanya ingin menyampaikan, ini pernah saya sampaikan, lavender dalam hal berhubungan dengan ginjal, berhubungan dengan inflamasi, berhubungan dengan oksidatif stres. Demikian juga dengan rose. Bunga rose juga sama, ekstraknya, oilnya akan memberikan hal yang sama. Lalu bagaimana dengan slim style, Dr. Stio? Saya ingin memberikan gambaran dari jahenya saja. Ya, ternyata memang betul-betul efektif untuk mengatasi asam urat. Ini dari Universitas Gadjah Mada dari Indonesia. Ya, kemudian penelitiannya hal yang sama, betul-betul meskipun ini kombinasi, tapi kita mengambilnya adalah kombinasi yang ada di dalam stem cell karena di sana ada jahe. Penelitian ini dari Semarang, dari Universitas Diponegoro, dari Fakultas Kedokterannya, anti hiperurikemia dari mohon maaf, dari jahe. Ini dahsyat, ini luar biasa. Artinya adalah di Indonesia pun penelitian yang sama dilakukan. Ini penelitian lain lagi mengenai teh, green tea. Ternyata betul-betul melawan asam urat. Harus disikapi betul-betul sekali lagi. Ini dikonsumsi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sementara Strepsil adalah transdermal. Jadi berkali-kali lipat ikanannya. Ketika green tea ekstraknya, kemudian bagaimana asam urat saja nih. Si tikus ini dibuat untuk terjadinya tinggi asam uratnya. Kemudian diberikanlah green tea. Ini hasil yang dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Meskipun harus tinggi, nah di sini adalah tinggi. Kalau sudah 600 mg per kilogram berat untuk pemberian green tea-nya. Tapi ini adalah ekstrak, bukan transdermal. Kalau diberikan dengan transdermal, tidak setinggi ini karena bicaranya kecil sekali dan dalam bentuk transdermal. Hal yang sama, melawan atau menurunkan atau mengatasi asam urat yang tinggi di dalam darah kita. Kemudian, sebenarnya adalah di sini. Jadi ini tadi sudah dijelaskan adanya produksi purin dari liver kita. Maka terjadi asam urat. Lalu bagaimana peranan kita? Inilah peranan yang dilakukan oleh P. Akan menghambat pembentukan urat. Ini yang berperan. Harus betul-betul disikapi sesuatu yang perlu kita sama-sama. Bahwa teh akan membantu ginjal, akan membantu pencernaan, akan membantu pencernaan untuk bisa pada akhirnya adalah pembentukan asam urat. Inilah yang harus kita sikapi betul-betul peran daripada green tea yang ada di dalam stem cell. Kemudian, bagaimana dengan Garcinia Cambogia? Saya selalu ingin menekankan ketika bicara slim style, slimnya itu dahsyat. Maka penurunan berat badan. Garcinia Cambogia identik dengan penurunan berat badan. Garcinia Cambogia oksidatif stres ternyata. Ini sengaja diberikan satu kondisi agar terjadi gangguan atau kerusakan pada ginjal dalam bentuk oksidatif stres. Kemudian peran Garcinia seperti apa? Ternyata Garcinia mampu menghambat, mampu melawan oksidatif stres tersebut. Ini diperlukan sekali. Ini hal yang sama. Garcinia mampu melawan eh, kerusakan ginjal atau nefropati akibat diberikannya
tinggi lemak, diet yang tinggi lemak, tinggi kolesterol untuk menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dan Garcinia Cambogia mampu melawannya. Bagaimana dengan omega 3 yang ada di dalam Omevia? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ternyata sama. Mampu menghambat pembentukan asam urat. Mampu mempengaruhi juga reabsorber atau penyerapan kembali asam urat pada ginjal. Ini adalah peradangan. Jadi sangat-sangat betul-betul diperlukan sekali pemberian Omevia. Bagaimana dengan omega 3? Betul-betul sebagai suplemen di sini akan mengatasi panasnya, sakitnya pada gout. Ini juga satu penelitian yang bagus sekali ketika kita ingin berbicara mengenai omega 3. Bagaimana dok dengan kiten? Ternyata kiten mampu nih, di sini adalah monosodium urat kristal. Inilah kristal asam urat, monosodium urat kristal. Ternyata koenzim kiten mampu melawan peradangan akibat kristal asam urat. Ini bangga. Kalau kita melihat ke sini bangga sekali. Mohon maaf, ini adalah satu penelitian yang tidak bisa dibuka sepenuhnya karena harus berbayar. Tapi kita mendapatkan catatan penting di sini. Bahwa betul-betul koenzim Q10 memberikan antiinflamasi terhadap gouty arthritis. Dan bisa digunakan sebagai pengobatan khusus untuk gouty arthritis yang disebabkan oleh karena asam urat yang tinggi. Koenzim Q10 balik lagi, bagaimana pada jantung, gagal jantung dan sebagainya, sudah paham semuanya. Akan berperan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah balik lagi akan berperan terhadap santin oksidase yang mempengaruhi terbentuknya asam urat. Ternyata bukan terbentuk asam urat saja sampai menyebabkan gagal jantung. Inilah yang harus kita berikan koenzim Q10 di dalam Omevia. Lalu bagaimana dengan hormonal? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Gangguan hormon pasti akan mempengaruhi asam urat. Ternyata orang yang mengalami gangguan hormonal bahkan sampai terbentuk polikistik ovar sindrom itu juga disertai dengan asam urat yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah barang siapa yang ada gangguan hormonal maka asam urat akan tinggi. Segera selesaikan dengan omega atau manfaatkan omega. Ini hal yang sama pada ibu-ibu yang sudah mulai berbicara menopause, 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 maka asam uratnya juga akan tinggi. Jadi artinya apa dok? Jangan mau menopause sekarang. Pertahankan kesehatan kita terus, jangan mau menopause sekarang. Supaya asam urat tidak tinggi, supaya kita tidak punya komplikasi asam urat. Ini gambarannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah kristal asam urat yang tajam sekali. Ketika masuk di jaringan akan terbentuk seperti ini berbeda, tapi sakitnya sama. Ini adalah monosodium urat, asam urat yang tadi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mohon maaf gangguan sinyalnya luar biasa. Tapi paling tidak ayo kita manfaatkan nutrisi yang ada di dalam eh, jajaran produk One More. Manfaatkan secara keseluruhan. Kita tidak perlu memilih apa. Karena ini akan dapat sangat manfaatnya untuk kita semua. Ayo kita lakukan dengan keseharian. Kenapa? Karena saya ingin menempatkan produk One More sebagai pencegahan. Jangan sampai ada yang menderita asam urat. Karena bukan cuma asam urat saja. Tapi komplikasi yang lainnya lebih serius. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa, Pak Taufik di Lombok. Pak Taufik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Taufik dan kamera saya buka sekarang. Mudah-mudahan sinyal akan lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Penjelasannya sangat rapi, sangat detail, sangat jelas. Saya jujur saya sangat senang nih Pak Dokter. Ini saya jadi kalau terus-terusan dengan Pak Dokter saya bisa jadi dokter juga kelihatannya nih, Pak Dokter. Luar Amin, amin. Ternyata biasa, gampang luar sekali ya. biasa. Iya. Ya Alhamdulillah hari ini malam ini Pak Dokter teman-teman banyak mendapatkan ilmu dari Pak Dokter dan Mhm. luar biasa tadi penjelasannya baik dari kajian teoritis maupun juga ilmiah dari jurnal-jurnal, baik jurnal Yes. internasional Mhm. maupun jurnal nasional, dan semuanya itu Mhm. mendukung apa yang Pak Dokter sampaikan tadi, bahwa asam urat itu tidak bisa kita hindari,
tetapi bagaimana tubuh kita bisa mengeluarkan itu dengan normal. Nah, jika tidak bisa mengeluarkan dengan normal, nah disitulah masalahnya akan merembet kemana-mana, begitu ya, Pak Dokter. Baik, Pak Dokter, di chat kita di Zoom itu sudah ada beberapa pertanyaan, tetapi saya akan mengambil garis besarnya saja, tidak Mhm. satu-satu. Nah, yang pertama intinya adalah mengenai penempelan ini, Pak Dokter. Penempelan produk-produk Mhm. One itu di mana? Apakah Oke. dekat itu sakit atau bebas? Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah produk One More apa yang jitu, kira-kira begitu, untuk khusus masalah asam urat. Atau semua produknya atau ada beberapa produk prioritas yang bisa digunakan untuk penderita asam urat. Mungkin dua pertanyaan dulu, Pak Dokter, silakan. Yang pertama saya tangkap pertanyaannya penempelan. Yang kedua apa Pak Taufik? Agak terputus saya. Barusan Untuk terputus. produknya, Pak Dokter, untuk produk asam urat, Oke. apakah produk semua One More atau ada prioritas, Mhm. begitu, Pak Dokter? Nah, ini menarik sekali. Yang pertama adalah yang harus kita siasati, balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita bicara transdermal, maka seluruh permukaan kulit yang utuh ya catatannya ya, yang utuh dan apalagi sehat, itu jauh lebih bagus tuh penempatannya. Kenapa demikian? Karena akan masuk. Tapi kalau rusak kulitnya, ada pembengkakan di kulitnya, ada masalah di sana, itu pasti transportasinya juga akan terganggu. Bisa diterima ya. Ini penempelan karena kita berbicaranya dan mohon maaf jangan berorientasi pada eh, sakitnya asam urat. Artinya begini maksud saya. Biasanya sendi kaki dan tangan. Kita nggak perlu langsung serta merta harus ditempelkan di persendiannya nggak usah. Saya ditempelkan di sini misalkan. Mohon maaf, supaya tidak ini nggak jelas ya. Ini saya tempelkan dua di sini ya melatonin dan dekamin. Tempelkan seperti ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu teman-teman sekalian dimanapun penempelan silakan. Tapi sekali lagi ya, yang sakit itu lutut saya, yang sakit itu sendi-sendi di kaki saya. Boleh nggak saya nempel di sana lebih dekat? Silakan. Tapi catatannya itu, di sana lagi ada peperangan, di sana lagi ada persoalan. Kalau kita manfaatkan di sana dan ada hambatan, maka mohon maaf sekali lagi, yang tadinya ingin apa namanya, ingin mendapatkan rasa lebih ringan, tidak sakit, malah bertambah sakit. Nah, maksud saya ya, ini adalah catatan penting. Nah, artinya manfaatkan betul-betul kulit yang utuh untuk bisa masuk nutrisinya. Karena ini bukan obat. Jadi tolong tolong simak baik-baik. Di sana bengkak, ini langsung seperti seolah-olah akan mengatasi bengkaknya. Bukan itu teorinya. Teorinya adalah dia memberikan nutrisi, memperbaiki badan sehingga bengkak itu bisa teratasi oleh badan sendiri. Badannya yang bekerja karena mendapatkan nutrisi dari rangkaian produk. Bisa dipahami ya. Nah, yang kedua, ketika berbicara produknya apa? Tuh, kenapa di, di, di kemudian saya tidak ada, tapi saya punya Slim Style, saya tidak ada Omnivia. Slim Style katakan, kenapa saya membahas empat produk ini? Selain yang lainnya tidak dibahas. Gentleman Night, Ladies Night, ataupun vitamin B12 dan vitaminnya tidak dibahas. Karena kita ngelihat kandungan nutrisinya. Mana yang berperan? Sekarang antara saya dengan Pak Taufik berbeda, Pak. Katakanlah sekarang kita bicara kualitas tidur saja. Mohon maaf sekali lagi, kualitas tidur saja. Saya dengan Pak Taufik sama-sama nih punya kadar asam urat yang tinggi, ya. Tapi saya akan memilih melatonin karena saya susah tidur. Karena saya kualitas tidurnya akan selalu terganggu. Ini
Saya hanya istirahat sebentar nanti karena jam 1 atau jam 1:30 saya sudah jalan. Jam 2 saya sudah bis Damri karena mengejar penerbangan pagi untuk menuju ke Medan besok. Artinya, saya lebih memerlukan melatonin. Untuk apa? Kenapa dokter saya pakai? Ingat ya, kita sama-sama punya asam urat ya. Asam urat itu tidak mungkin tidak ada dalam darah kita. Asam urat itu dibentuk oleh tubuh kita membentuk purin sehingga terjadi asam urat. Nggak usah dari makanan, nggak usah bicara melinjo, nggak usah bicara bayam, nggak usah. Liver kita menghasilkan purin, menghasilkan asam urat. Jadi asam urat pasti ada. Sama dengan kolesterol, liver menghasilkan kolesterol. Seluruh sel kita, dindingnya adalah kolesterol. Nggak mungkin kekurangan. Saya mengandalkan melatonin untuk mencegah asam urat saya tidak tinggi. Saya mengandalkan PNG. Saya mengandalkan Slim Cell. Kenapa? Karena ada jahe. Kenapa? Karena ada green tea. Terus kemudian omivia, hal yang sama. Perlu hormon. Mohon maaf, seluruh maaf, Bapak Ibu teman-teman sekalian pasti mempunyai gangguan hormonal. Itulah kenapa saya singkat sekali lagi. Kenapa selalu melibatkan gentleman night dan ladies night. Karena di dalamnya juga akan berperan memperbaiki hormonal selain melatonin dan omevia. Jadi Dokter Stio, pertanyaan balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Produknya untuk asam urat apa? Jawabannya sama. Manfaatkan yang ada. Tapi antara satu dengan orang lain beda. Ibu-ibu yang belum menopause, mungkin omevianya tidak terlalu banyak. Ibu-ibu yang istirahatnya bagus, mungkin tidak terlalu banyak menggunakan melatonin. PNG, Slim Cell mungkin akan tepat. Tapi kondisi itu beda-beda satu persatu. Makin banyak kita manfaatkan, saya ditempel di punggung saya, selalu akan saya tempelkan PNG. Kenapa demikian? Karena saya bergeraknya banyak sekali. Satu, dan saya akan berlama-lama dalam posisi yang satu posisi. Di pesawat berlama-lama, di kereta api berlama-lama, dari Bandung menuju ke Surabaya, dari Surabaya ke Jember, dalam kereta Jember balik lagi ke Semarang. Dalam kurun waktu tidak berhenti, artinya adalah itu pasti akan memberikan satu konsekuensi. Jadi produknya apa pilihan? Beda-beda dengan orang lain. Untuk asam urat, gunakan kalau kalimat yang berikutnya adalah ternyata sama. Kenapa? Karena tidak bicara produk untuk asam urat, tidak. Tapi produk untuk memperbaiki badan kita. Agar asam uratnya normal. Agar tidak diabetes. Agar tidak gemuk. Agar tidak serangan jantung. Agar tidak stroke. Itu yang harus kita siasati, memanfaatkan produk. Silakan, Pak Taufik, kita kembalikan kepada teman-teman. Pasti Baik, Pak Dokter. Terima kasih penjelasannya. Nah, ini saya ingin menyampaikan testimoni Pak Dokter dari Ibu Tia dari Bandar Lampung, usia 48. Saya akan bertanya, apakah asam urat itu ada pengaruhnya di lambung? Sebab saya menggunakan semua produk One More hanya untuk asam lambung. Tapi setelah 2 tahun tanpa putus menggunakan One More, alhamdulillah lambung sehat. Lemah jantung sudah normal. Ada miom tapi tidak dioperasi lagi dan asam urat sudah bagus juga sekarang. Ternyata bila sudah usia di atas 45, banyak penyakit yang mengiringi tubuh kita. Yang saya tanyakan, apakah di usia 45 ke atas tubuh kita ini melemah dan imun kita turun seiring dengan waktu, Pak Dokter? Bagaimana kita menyikapinya supaya tubuh sehat? Apakah harus terus-menerus menggunakan produk One More untuk tubuh kita? Terima kasih atas informasinya. Ya, ini terima kasih Ibu Tia ya dari Bandar Lampung. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan Zoom, kelihatannya Pak Dokter terlempar keluar. Kita mohon bersabar sebentar untuk beliau tersambung kembali. Baik, Bapak Ibu,
terima kasih ya yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan kita saat ini ada di penghujung acara, dan mudah-mudahan Pak Dokter segera bisa bergabung kembali dengan kita. Masuk lagi Pak Taufik. Alhamdulillah. Baik, baik Pak Dokter. Ini saya ulang lagi Pak Dokter ya. Testimoni tadi ya. Ya, Testimoni tadi ya. ya. Pak Dokter sempat dengar ya? Sempat dengar. Jadi ini adalah satu pembelajaran buat kita Pak Taufik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Persoalannya ada di lambung. Jadi yang mengeluh adalah keluhannya adalah asam lambung, asam lambung, asam lambung. Tapi yang digunakan produknya adalah banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Ini catatan penting buat kita dan hasilnya bukan cuma lambungnya yang selesai. Asam uratnya selesai. Banyak persoalan yang bisa diselesaikan karena nutrisinya lebih banyak yang dimanfaatkan. Ketika nutrisi ini dimanfaatkan banyak, maka berbagai persoalan dalam tubuhnya juga akan banyak yang diselesaikan. Ini catatan penting, testimoni yang bagus sekali, Pak Topik, untuk kita semua. Pembelajaran. Jadi sekali lagi ke konteks testimoni dan kita geser sekarang. Bagaimana kondisinya kalau saya sudah sakit nih di sini? Berarti benar-benar sudah asam uratnya tinggi. 9, 11 katakanlah. Lalu apa mesti dilakukan? Lakukan dengan cara yang sama ketika mengatasi asam lambung. Bisa diterima ya. Lakukan dengan cara yang sama ketika kita punya persoalan yang bukan asam urat. Karena ujungnya akan sama. Asam uratnya akan selesai, lambungnya juga sehat, ginjalnya sehat, paru-parunya sehat. Ini catatan penting. Tapi saya selalu mengingatkan Pak Taufik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Selalu saya mengingatkan. Tolong makanannya dilihat lagi. Tolong disiasati dari makanan. Karena kita sekian puluh tahun makan. Dan makannya bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Jadi ini adalah satu konteks yang harus jadi pembelajaran buat kita. Awalnya semuanya berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi ketika ada persoalan, maka kita balikin lagi ke makanan. Makanan apa yang harus kita tidak makan? Makanan apa yang harus saya tidak makan? Agar betul-betul menyelesaikan persoalan. Asam uratnya, struknya, serangan jantungnya, autoimunnya, diabetesnya, itu akan semua sama. Dan satu lagi olahraga. Jadi kalau ini adalah resep, mungkin pembicaraannya nanti adalah di resepnya, olahraga. Olahraga akan menyelesaikan asam urat. Olahraga akan memanfaatkan pembuangan asam urat. Tidak ada cerita ketika kita tidak olahraga, ketika kita olahraga tidak pipis, itu tidak mungkin, pasti pipis. Karena terangsang, keringat keluar, buang air kecil terjadi. Mungkin setelah itu juga sama, buang air besar juga akan terjadi karena kita berolahraga. Itu berarti membuang asam urat yang banyak. Makanan dan olahraga. Mungkin itu Pak Topik, komentar mengenai testimoni yang luar biasa tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Eh, Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan lagi Pak Dokter, karena ini antusiasme teman-teman luar biasa. Nah, ini ada dari ibu ibu ini ibu ibu atau Bapak Multa ini Pak Dokter, dari Kalimantan Selatan. Mau bertanya, apabila ada asam urat yang ada benjolan-benjolan, bila ditempel rutin dengan produk One More, apa bisa hilang atau harus dibedah? Itu. Kemudian dari Ibu Lini, apakah asam urat sama dengan rematik? Nah, apakah asam urat sama dengan rematik? Nah, kemudian yang terakhir ini Pak Dokter dari Lion ini. Beliau usia 41 tahun, mengalami asam urat sudah 7 tahun, dan sudah pernah di angka 11,6. Saya sudah pakai PNG, B12, Omevia, Slim Style, dan Dekamin. Pertanyaannya, masih bolehkah saya makan yang mengandung purin tinggi, seperti seafood, kacang-kacangan, daging merah, dan jeroan dalam porsi sedikit? Nah, ini Pak Dokter. Oke, silakan Pak Dokter. Baik, saya jawab yang terakhir dulu ya, karena langsung berhubungan dengan makanan. Jadi intinya adalah
kalau kita mau seimbangkan makanan kita antara yang mengandung purin tinggi dengan yang mengandung purin sedikit, itu sebetulnya jauh aman. Sekali lagi, makanya judulnya di anjuran adalah pedoman gizi seimbang. Artinya, kita tidak harus betul-betul stop ya dengan purin yang tinggi, atau kita tidak serta-merta aman. Sekali lagi, ini berbalik nih sekarang. Kita tidak juga aman kalau kita mengkonsumsi makanan yang purinnya rendah. Kenapa demikian? Karena balik lagi ke tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, meskipun purinnya tinggi yang kita makan, tapi jarang sekali purin yang rendahnya banyak, maka tubuh akan terkontrol, tubuh akan bisa menerima. Artinya adalah ini tidak diperlukan lagi pembentukan purin dari badan kita oleh liver. Artinya balik lagi tadi pertanyaannya adalah boleh atau tidak boleh, tapi terkontrol betul-betul dan manfaatkan produk lebih. Kenapa? Karena kondisinya betul-betul sudah asam urat, apalagi sudah bertahun-tahun. Kalau ini tidak dirubah, celaka. Sekali lagi celaka. Kenapa demikian? Karena bukan cuma asam urat yang terjadi. Stroke menunggu, metabolic syndrome menunggu, autoimun menunggu. Ini persoalan serius. Nah, hal yang sama yang ingin yang harus kita diskusikan adalah perjalanan itu. Dok, udah benjolan, perlu dioperasi nggak? Sama. Ketika dioperasi, kalau makanannya tidak dirubah, maka percuma operasi itu. Tidak ada manfaatnya karena terjadi lagi benjolan di sendi yang lain lagi, di tulang yang lain lagi, di persendian lain lagi, terus-terusan. Bahkan tadi digambarkan bukan cuma di persendian loh benjolannya, di tulang rawan. Ini adalah tulang rawan. Dia akan muncul karena saking banyaknya, ini saking banyaknya, seluruhnya akan mendapatkan benjolan-benjolan dari penumpukan asam urat. Dan itu adalah isyarat keras. Kalau sudah terjadi benjolan, berarti asam uratnya udah luar biasa. Resiko untuk terjadinya komplikasinya jauh lebih tinggi lagi. Maka resepnya jauh lebih serius lagi, harus jauh lebih lebih serius lagi penanganannya. Ini catatan penting. Jadi kalau saya malam ini saya ingin memberikan satu hal yang sama. Ketika kita bicara kolesterol, itu identik dengan kita bicara asam urat. Karena sumbernya sama. Jadi ketika makanan itu kaya akan purin, maka kaya akan kolesterol. Ketika makanan itu kaya akan purin, maka kolesterol juga tinggi. Jadi paralel. Itulah kenapa saya ketika berbicara di konsultasi lebih mengarah kepada makanan, olahraga, makanan, olahraga. Produk silahkan tambahkan karena nutrisinya dahsyat untuk bisa mengatasi berbagai gejala eh, apa namanya kondisi dengan asam urat. Apapun dalam bentuk benjolan, dalam bentuk sakit, dalam bentuk bengkak, silahkan diselesaikan dengan cara yang sama. Demikian Pak Topik, jawaban sederhana dari saya. Satu lagi tadi Pak Dokter, apakah sama dengan rematik Pak Dokter, asam urat? Nah, perbedaan dengan asam urat dengan rematik, ya, sekali lagi, rematik lebih mengarah ke, sekali lagi, rematik lebih mengarah ke faktor genetiknya, tapi kondisinya ada di persendian. Kondisinya ada di tempat yang sama. Jadi apa dok bedanya? Kalau di sana tidak goti, kalau di sana tidak ada penumpukan asam urat, katakanlah dengan topinya, dengan kristal asam uratnya, meskipun sama-sama bengkak, sama-sama sakit sendinya, itu adalah rematik. Tapi kalau sudah ada asam uratnya, berarti itu tidak bicara lagi rematik. Identiknya dia dengan GOT. Dengan GOT artritis peradangan sendi karena akibat karena tingginya asam urat dan penumpukan asam urat di berbagai persendian, tulang rawan, dan tempat lain. Demikian Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Mengingat waktu yang sudah larut ini Pak Dokter,
ada beberapa pertanyaan, tetapi sebenarnya bisa kita keep dulu karena ini terkait dengan saraf kejepit Baik, dan juga terkait oke. dengan obat-obat terlarang, Pak Dokter. Mungkin kita bisa membuat satu sesi lagi minggu-minggu yang akan datang untuk membahas tentang saraf kejepit ataupun masalah obat-obatan, Pak Dokter, yang Yap. ini kebetulan ditanyakan oleh teman-teman. Mohon untuk memberikan closing statement, Pak Dokter, sebelum acara ini kita akhiri. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Mardiah di Bengkulu. Bolehkah penderita asam urat menggunakan B12 plus? Silahkan, karena jelek. Kalau sudah ada asam urat dalam tubuh kita, itu metabolisme kita tuh jelek. Vitamin juga sangat-sangat diperlukan sekali, baik dekaminnya. Saya menggunakan dekamin. Menggunakan dekamin, menggunakan B12 plus, silahkan. Manfaatkan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi, ini adalah satu silaturahmi yang diprakarsai, yang betul-betul diinisiasi oleh One More Academy, One More International Asia, dan kita harus memanfaatkan dengan luar biasa. Jadi saya bangga dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa hadir, bisa memanfaatkan kesempatan ini, dan kita bisa diskusikan. Catatan tadi mengenai saraf terjepit atau obat-obatan, atau kita bicara mengenai hal yang lain termasuk efek samping, saya akan persiapkan bersama tim dari One More Academy. Bapak Ibu, saya pesankan sekali lagi, bagaimana solusi terbaik untuk asam urat, bagaimana solusi terbaik untuk tubuh kita adalah dengan mensiasati melihat kembali makanan-makanan yang kita sukai. Itulah yang menyebabkan kita sakit, itulah yang menyebabkan kita bermasalah. Yang kedua, hampir semua dari kita olahraganya sangat kurang. Maka mulai sekarang, yuk kita lakukan olahraga apapun, semampu kita, nggak perlu dengan prestasi, tapi lakukan olahraga. Dan ketiga, kita manfaatkan produk. Punya PNG, manfaatkan. Kombinasikan dengan Omevia, kombinasikan dengan Slim Fast, kombinasikan dengan melatonin, kombinasikan dengan B12 Plus, kombinasikan dengan Dekamin, Gentleman Night, Ladies Night untuk perempuannya. Manfaatkan itu semua untuk kesehatan kita semua. Sekali lagi, kita harus sehat. Kita tidak boleh ada yang kena asam urat, kita tidak boleh ada yang sakit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter atas closing statement-nya. Mari Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter kita dengan mengetikkan angka 4545 yang banyak. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Bapak Ibu mari hadir dengan mengajak lebih banyak lagi teman-teman, lebih banyak lagi saudara, lebih banyak lagi kenalan untuk bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari produk-produk One More. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Saya selaku moderator acara Dokter Talk pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter dan mohon maaf pada teman-teman yang hadir di ruangan Zoom. Barangkali ada kekeliruan ataupun ada yang kurang berkenan atas acara yang saya pandu ini. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu Pak Dokter. One more touch your life. One more'a gel, başlasın marşımız. Çoğalarak durmasın dansımız. Hem kazanan kazandıran. One more touch your life. Bu kadarı az, daha ileriye. Büyüyoruz günden güne. El ele hep birlikte. One more touch your life.